Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dayanara, NIM 19051214107 dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di sini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, apa sih jaringan komputer itu? Nah, jadi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Dalam bertukar data ini, tentunya ada pihak yang menerima dan juga yang memberi. Untuk pihak menerima disebut klien, sedangkan yang memberikan layanan disebut server. Yang kedua, terdapat jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Berikut penjelasannya. Untuk jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Untuk jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer klien dan server dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Yang ketiga, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama, terdapat PAN atau Personal Area Network. Jadi, jaringan telekomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain dalam jarak yang sangat dekat. Itu disebut dengan PAN. Seperti Bluetooth, USB. Untuk selanjutnya, LAN atau Local Area Network, yaitu suatu jaringan yang hanya mencakup wilayah lokal. Jadi maksudnya, jaringan ini tuh hanya mencakup wilayah kecil atau lokal seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Selanjutnya, MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang mencakup wilayah yang luas atau wilayah antar kota. MAN digunakan karena kecepatan transfer datanya yang dikenal cepat. Untuk membuat jaringan MAN, biasanya memerlukan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Selanjutnya, WAN atau Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang paling luas mencakup antar negara atau benua. Jaringan WAN terhubung menggunakan kabel fiber optik dan menanamkannya di dalam tanah maupun di jalur bawah laut. Berikut contoh gambar model dari PAN, LAN, WAN, dan MAN. Yang keempat, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, terdapat internet, sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain sehingga saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Yang kedua, terdapat intranet, yaitu jaringan pribadi atau private network yang menggunakan internet untuk saling berbagi dan bertukar informasi di dalam jaringan lokal.
Berikut perbedaannya. Untuk internet, jaringan yang sangat luas dan internasional bahkan sedunia. Yang kedua, internet juga memiliki jaringan yang sangat kuat. Ketiga, perkembangan yang sangat pesat dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sedangkan intranet, jaringan yang dimiliki kecil dan sempit atau hanya mencakup wilayah lokal saja. Dan untuk perkembangannya pun juga sangat lambat dan biasanya digunakan oleh perkantoran, sekolah, universitas, dan juga rumah sakit. Yang kelima, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Berikut jenis-jenisnya. Terdapat dua jenis. Yang pertama, ad hoc, yang merupakan koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Yang selanjutnya ada infrastruktur, yang merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Yang keenam, terdapat topologi jaringan. Yang pertama, topologi bus. Kelebihannya, yang pertama, jumlah node tidak dibatasi. Tidak seperti hub yang dibatasi oleh jaringan seperti port, misal dapat 16 port untuk 16 node. Selanjutnya, kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah dan lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node, karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektornya saja. Untuk kekurangannya, jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar, dapat mengakibatkan kemacetan, dan diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Yang terakhir, jika salah satu node mengalami kerusakan, maka jaringan tidak dapat beroperasi. Berikut contoh gambarnya. Yang kedua, topologi ring. Kelebihannya, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Lalu dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir, waktu untuk mengakses data lebih optimal. Untuk kekurangannya, penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak dapat digunakan. Berikut contoh gambar dari topologi ring. Yang ketiga, terdapat topologi star yang memiliki kelebihan. Jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Lalu, jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan dan arus lalu lintas informasi data lebih optimal. Untuk kekurangannya, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Dan lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Berikut contoh gambarnya. Yang keempat, topologi tree. Kelebihannya, jika satu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak terganggu.
Tetapi apabila sentral node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Kekurangannya, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk berkomunikasi antar satu node ke node yang lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Berikut contoh gambarnya. Yang kelima, topologi mesh yang memiliki kelebihan terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih dan relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Untuk kekurangannya, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat, dan biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Berikut contoh gambarnya. Untuk yang ketujuh, pembagian jaringan menggunakan kabel. Jaringan berkabel, sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain digunakan diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Berikut gambarnya. Sedangkan jaringan nirkabel yaitu suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa menggunakan kabel saat melakukan transfer data. Berikut gambarnya. Untuk yang ke-8, yaitu jaringan berdasarkan siarannya. Berikut jenis-jenisnya. Yang pertama terdapat unicast, yaitu suatu proses komunikasi di mana data informasi dikirimkan dari satu titik ke titik lain. Selanjutnya terdapat multicast, yang merupakan untuk menyampaikan satu paket kepada banyak penerima. Dan yang terakhir terdapat broadcast, untuk menyampaikan paket-paket data atau satu untuk semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.